Ayo Alkitab dibuka. Alkitabnya dibuka. Yang bawa Alkitab dibuka. Yang bawa Alkitab dibuka. Halo. Morning everybody. Morning everybody. Ayo buka Alkitab. Ya. Kok yang teko kok titik banget kenapa? Melok unjuk rasa. Ya. Kenapa yang datang kok sedikit sekali? Ayo maju ke depan, baris ke depan diisi. Baris ke depan diisi. Ya. Ya, saya lihat jam dulu. Lihat jam, loh. Jam 9:30 kurang 5 menit. Arloji saya jam 9:30 kurang 7 menit. Jadi tadi saya dikasih jatah setengah jam. Ya, jadi jangan nanti tahu-tahu baru 15 menit stop. Ya, buka Alkitab. Buka Alkitab. Saya mau tanya dulu. Minggu lalu topik firman Tuhan pengajaran tentang apa? Saya tanya, siapa yang ngajar minggu lalu? Malaikat. Apa? Minggu lalu? Minggu lalu. Jenny. Betul, betul, betul. Ngajar apa? Tentang apa? Lali. Nggak masuk. Apa? Nggak masuk sisan. Buah roh. Apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kelemah lembutan. Kelemah lembutan itu buah keberapa? Ke-8. Ya. Buah ke-8. Itu buah keberapa itu? Lupa. Buah kelemah lembutan itu buah keberapa? Lupa juga, terlalu. Berarti hari ini bicara lanjutannya buah ke-9. Ya, buah ke-9. Buka Alkitab, Galatia pasal 5 ayat 23. Ayo cepat, 1, 2, 3. Apakah buah terakhir daripada buah roh? Hah? Penguasaan diri. Nah, hari ini selain penguasaan diri, saya mau ikat dan kaitkan dengan namanya integritas. Integritas itu apa? Siapa yang tahu arti kata integritas? Angkat tangan. Kalau bisa saya kasih ballpoint. Apa arti kata integritas? What? Apa? Kejujuran. Apalagi? Ucapan dan tindakan sama. Satunya kata-kata, ucapan dengan tindakan. Dengan hati. Dan itu hanya bisa dilakukan kalau kita punya penguasaan diri. Contoh paling gampang. Siapa kalau hatinya itu bilang, saya mau datang hari Minggu di kelas JC. Hatinya ngomong gitu. Tapi seringkali hatinya kepengen kebaktian, tapi dia tidak menguasai diri waktu diajak sama konconya. Ojo guyu. Pindah sini satu pindah sini. Yang tengah, pindah sini. Ya. Kalau kamu ke hatimu kepengen kebaktian, tapi kamu nggak bisa menguasai diri, sewaktu ada temanmu ngajak, ayo kita jalan-jalan ke TP. Nanti kita happy ini nih. Tidak bisa menguasai diri, akhirnya apa? Pergi atau enggak? Enggak. Jadi kita harus bisa tahu penguasaan diri itu ada kaitannya dengan integritas. Satu kata antara hati dan tindakan. Dan ini tidak mudah. Apalagi kalau kalian anak-anak yang remaja seperti ini, itu seringkali integritas kita ini goyah. Terganggu dengan pengaruh-pengaruh dari luar. Tapi saya mau katakan pagi hari ini ada pengajaran firman Allah supaya kalian bisa memiliki integritas yang baik. Nah, tadi saya bisa mulai dulu dengan
satu ayat Injil Matius pasal 11 ayat 34. Matius 11 ayat 34. Kalau bawa Alkitab dibuka, kalau bawa HP dibuka, bawa tab dibuka, bawa laptop dibuka semua. Ayo baca. Bagian yang terakhir. Matius 12 ayat 34. Baca dengan saya, bagian terakhir kamu perhatikan. Kalau kamu bawa Alkitab tertulis itu buku Alkitab, kasih garis di bawahnya. Itu ya. 2, 3 baca dulu. Hai. Hai. Stop dulu. Kamu mengucapkan hal-hal baik mulut, tapi hatinya apa? Jahat. Itu bukan integritas. Kalau integritas itu hatinya baik, mulutnya gimana? Kalau hatinya jahat, mulutnya jahat. Jadi sedangkan kamu tidak bisa lihat hatinya orang. Saya tidak bisa lihat hatimu, tidak bisa lihat hatimu. Tapi saya bisa mendengar ucapanmu. Jadi kita itu dinilai integritas kita dari apa yang kita ucapkan. Oh manusia bilang, oh omongannya bagus. Belum tentu hatinya bagus. Ada orang yang hatinya jahat, seperti itu. Tapi mulutnya bilang, baik. Itu tidak punya integritas. Nah firman Allah bilang, bagian terakhir kamu garis bawahi. 2, 3. Karena yang diucapkan mulut. Jadi kamu anak perhatikan, sumber segala gerak hidup kita, sumber perkataan kita, itu asalnya dari apa ini? Hati. Kalau hatimu baik, keluarnya apa? Baik. Kalau hatimu jahat, keluarnya apa? Kalau hatimu benci, keluarnya apa? Kalau hatimu itu bisa mengasihi, keluarnya apa? Mengasihi. Itu namanya integritas. Lah, bagaimana Om caranya saya ini bisa untuk punya integritas yang baik? Isi hatimu. Hatimu ini sumber. Segala sesuatu yang engkau masukkan ke hati, itulah juga yang akan keluar lewat tindakanmu, lewat ucapanmu. Ini loh. Kalau kalian punya dispenser, tahu dispenser? Dispenser ini isinya air jernih aqua. Keluarnya apa? Aqua. Kalau saya ini dengan misalnya beli susu murni, saya masukkan di dispenser. Keluarnya apa? Susu. Jadi tergantung dari apa yang kamu masukkan dalam hati. Masukkan dalam hati. Nah, caranya masuk dalam hati apa? Masuk dari informasi, itu masuk dari telinga, masuk dari mata kita baca, ya, kita baca, kita dengar, masuknya kemana? Hati. Kalau kamu mengisi hatimu dengan hal-hal yang baik, lewat mata yang kamu baca, informasi yang kamu baca, atau kamu mendengar informasi yang kamu dengar, masuknya ke hati, maka integritas kamu akan keluar lewat mulut. Nangkep. Ngerti nggak? Nangkep. Saya ulangi ya, pelan-pelan ya. Apa yang kamu masukkan dalam hati ini sumber yang akan keluar lewat mulut. Nah, untuk ngisi hati itu cuma lewat telinga dan lewat mata yang kita baca. Informasi yang kita dengar dari telinga atau kita baca lewat mata masuknya ke hati. Tergantung apa yang kamu isikan dalam hati akan menyatakan integritasmu. Apa yang akan keluar lewat mulutmu. Ngerti ya? Tangkap ya? Kalau kamu tiap hari mengisi hatimu, matamu lewat mata dan telinga, itu dengan informasi, perkataan, atau apapun,
dari hal-hal yang jahat, yang dosa, yang menjijikkan, lewat sini. Kamu dengar ucapan orang misuh-misuh, marah-marah, dengki, benci, masuk telinga. Atau kamu baca bacaan, atau lihat komik, atau lihat ini film-film yang kotor, yang najis, masuk semua lewat mata, semua maksudnya di sini. Ojo kaget kalau hidupmu akan yang keluar lewat hidupmu perkara-perkara yang jahat dan dosa. Ya, itu akan menentukan masa depanmu. Nah, kamu bisa menahan hatimu, menjaga hati ini supaya mengisi yang baik itu dari buah roh yang ke-9. Penguasaan diri. Nek secara umum manusia itu pada dasarnya sukar untuk menerima perkara yang baik. Nek perkara dosa itu secara normal, orang itu cepat sekali. Kamu boleh bikin tes. Kalau kamu punya adik kecil, bayi kecil ya, anak-anak itu nggak usah diajari misuh-misuh, nggak ada les misuh, nggak ada. Tidak usah diajari, bisa misuh enggak? Bisa, lihat aja. Nyontek, saya tanya, nyontek. Adalah les nyontek. Bohong, ada enggak lesnya bohong? Enggak ada. Tapi bisa enggak anak itu secara natur? Bisa enggak bohong? Bisa. Karena memang manusia ini dosa. Begitu manusia itu lahir di dunia, secara normal dia itu manusia berdosa. Sudah ada bibitnya. Makanya kalian anak-anak, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena disitulah sumber kehidupan. Nah, sekarang saya kasih contoh 2. Yang pertama dulu. Kisah Rasul pasal yang ke-5. Kisah Rasul 5. Ayat yang kita baca ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Ini cerita ini menarik. Ya, waktu gereja mula-mula rasul-rasul itu Yesus naik ke surga, rasul-rasul bersama dengan orang-orang banyak mulai bertumbuh gereja. Orang-orang berlomba-lomba untuk mengasihi Tuhan, bertumbuh. Nah, ada orang-orang yang kepingin melakukan perbuatan-perbuatan baik, hatinya kepingin melakukan yang baik, ternyata diselewengkan. Pasal 5 ayat 1 sampai 5. Ayo baca bareng-bareng. 2, 3. Ada yang keras. Ananias, ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, nah, saya stop dulu. Jadi orang-orang waktu gereja mula-mula itu saking kasih Allah meluap, sakno ya keluarga itu nggak mampu, miskin. Aku punya. Terus dia punya tanah ini dijual. Uang penjualannya tanah ini diserahkan kepada rasul-rasul supaya dibagi-bagi kepada orang-orang yang miskin. Baik toh? Baik toh? Baik enggak? Hatinya baik enggak? Baik. Baik hatinya. Aku mau membeli. Terus pasti kan rasul-rasul terima. Kan pasti saya bisa Rasul Petrus. Terima kasih ya keluarga Kristin yang telah menjual tanah rumahnya untuk saudara-saudara yang lain. Nah, terus terima kasih ya keluarga Yohan yang telah menjual tanahnya untuk dibagi-bagi yang lain. Nah, sekarang ada keluarga Ananias. Waktu Ananias lihat, wih, rasul-rasul ini memuji keluarga Kristin, memuji keluarga Yohan. Ananias juga kepengen apa? Kepengen apa? Kenapa? Kepengen apa? Dipuji. Ayo baca terus. 3. Ya, 3, 2, 3. Tetapi Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian
hasil penjualan itu. Terus selama tanah itu tidak dijual, bukanlah itu tetap kepunyaanmu, dan setelah dijual, dengar ini, mengapa? Apa itu? Engkau merencanakan perbuatan dalam hal itu. Engkau bukan mendustai manusia, tetapi 5. Ketika mendengar perkataan itu, buk, merubahlah Ananias dan putus nyawanya. Nih loh, perhatikan ya. Jadi Ananias dipunya, dia lihat tadi Kristin dipuji Rasul Petrus. Terus Yohan dipuji sama Rasul Petrus. Dia kepengen apa? Puji. 1. Cuma timbul dalam hatinya. Nek tak kasih semua, toh Rasul Petrus nggak tahu. Kalau saya kasih semua, Petrus kan juga nggak tahu, toh. Semua atau tidak kan nggak tahu. Terus kedua, Rasul Petrus kan nggak bakal marah kalau cuma dikasih sebagian. Nah, kesalahnya si Ananias sama istrinya, nanti kamu baca istrinya, mereka ini sepakat. Safira, istriku yang cantik, ini kita dapat uang 1 miliar. Kalau dikasih semua, eman-eman, sebagian aja. Toh Petrus tidak tahu. Yohanes tidak tahu. Andreas juga tidak tahu. Ya toh? Dia merencanakan dalam hati. Dia tidak punya satu yang disebut integritas. Ngerti ya? Mulutnya ditanya sama Petrus, kamu tanya, lihat di ayat-ayat berikutnya, istrinya ditanya, apakah itu semua? Jawabannya apa? Ya. Padahal hatinya bilang apa? Enggak. Ananias dan Safira tidak punya integritas karena tidak bisa menguasai diri. Penguasaan diri. Sehingga dia mendustai Allah. Loh, Allah kok didustai? Dia merasa tuh Petrus tidak bakal tahu. Siapa Yohanes bakal tahu. Dia ngomong, iya semua. Antara hati dan mulut tidak sama. Maka hati-hati anak-anak. Dan waktu itu langsung apa? Buk! Mati si Ananias. Ya. Orang yang tidak punya integritas tidak punya masa depan. Dengar ya. Orang yang tidak punya integritas, satunya kata dan perbuatan tidak akan ada masa depan. Sekarang kita lihat beda sekarang. Ini kitab Kejadian. Kitab Kejadian pasal 39. Kitab Kejadian pasal 39 ayat yang ke-10 sampai 15. Ayo, ini tentang Yusuf. Nah, ini beda. Ayo, tadi Ananias tidak punya integritas karena dia tidak bisa menguasai diri. Dia kepengen uang, menguasai uang. Akhirnya, buk, mati. Ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-15 baca. 2, 3. Perempuan itu membujuk Yusuf. Ini saya stop dulu. Ini antara Yusuf dengan Tante Potifar. Istrinya Potifar itu namanya Tante Pot. Ya. Yusuf seorang yang percaya sama Tuhan bahwa hidupnya itu di dalam rencana Tuhan. Dia percaya mulai muda mengisi hatinya dengan kehendak Tuhan. Kan Yusuf dibilang bahwa engkau akan menjadi kepala dari saudara-saudaramu. Engkau akan jadi yang termulia. Ada firman Allah mengisi janji Tuhan mengisi hatinya. Sehingga apa? Sekarang dia di rumah Potifar, dia dibujuk rayu sama Tante Potifar. Untuk apa? Berselingkuh. Gitu loh. Karena Yusuf ini ganteng, kayak kamu ganteng.
Yusuf ini ganteng. Dan Tante Pot kepingin punya pacar gendaan seperti Yusuf ini. Cuma, nah ini, Tante Pot merayu terus, sedangkan Yusuf tidak mau karena dia punya integritas. Ngerti ya? Dia bisa menahan diri, penguasaan diri. Ia membuat integritas. Baca berikutnya, ayat 11. 11. Ayo, Mbak Jeng, Bu. Nah, 2, 3. Pada suatu hari, masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya, sedang tidak ada seorang pun. Terus, lalu perempuan memegang jabah Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. 13. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya ke dalam tangannya dan telah lari keluar, 13-14, dipanggilnyalah seisi rumah itu lalu katanya pada mereka, lihat, dibawalah kemari seorang Ibrani supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, tetapi aku teriak-teriak dengan suara keras. 15. Ketika didengarnya bahwa aku teriak keras-keras, ditinggalkannya baju padaku, lalu ia lari keluar. Saya tanya, omongan perempuan Tante Pot ini benar atau salah? Salah. Dia memutar balikan fakta. 5 menit toh, selesai. Tapi ya sabar. Even wachten. Ini cara bahasa Belandanya even wachten. Dia salah, benar atau salah Yusuf? Yusuf benar atau salah? Punya integritas. Aku ini anak Tuhan. Aku tidak mau menajiskan diri. Meskipun tidak ada orang tahu. Dia tetap jaga penguasaan diri sehingga dia punya integritas. Dia tidak mau mengotori dirinya. Ini integritas. Kamu lihat endingnya, hidup Yusuf gimana? Moncer toh. Masa depannya moncer toh. Jadi raja muda di Mesir, ya. Tapi hidupnya Ananias hancur enggak? Hancur. Orang yang punya integritas, masa depannya oke. Apa yang kamu ucapkan dalam hati dan mulut sama, masa depanmu dijamin Tuhan. Ngerti ya? Ngerti ya? Kalau kamu tidak punya integritas, tidak punya penguasaan diri, apa yang kamu katakan dalam hati dan mulut tidak sama. Masa depanmu hancur. Mau pilih mana? Tapi pagi ini saya mengajar kamu, pilihlah yang baik. Masa depanmu itu tergantung apa yang kau ucapkan dan apa yang kau lakukan, dasarnya hati. Kalau kamu anak-anak kepingin melihat masa depan nanti, ya, hidupmu begitu mempermuliakan Allah, jaga hati, isi, kasih input hal-hal yang baik, yang bersih, yang suci, yang kudus. Ya, langsung akan keluar lewat mulutmu. Katakanlah ya, kalau ya, katakan tidak, kalau tidak. Maka engkau akan melihat hidupmu ini ditoto sama Tuhan. Hidup yang diatur Tuhan, hidup adalah yang paling oke. Segala sesuatu yang kau rencanakan, itu tergantung dari apa yang kau isikan dalam hati. Nek kamu sejak remaja gini, mengisi hidupmu dengan perkara-perkara yang baik, yang berkenan pada Tuhan, saya percaya, nanti kamu akan melihat masa depanmu, masa depan yang seperti Yusuf. Memang kamu tidak bakal jadi rojo, bukan, tidak bakal jadi Fir'aun. Tapi masa depanmu ada jadi oke. Ayo katakan tonggomu sebelah, jadi oke bro. Oke, sekarang siapa yang mau tanya? Saya selalu mengajar kalian boleh tanya. Karena kalau ada yang tanya sudah. Ya, Mas. Ya, kalau saya ngajar mesti boleh tanya. Kalau ya, Pak. Tes. Ya. Ini mau tanya dari Given. Kan tadi firmannya tentang integritas. Iya.
Jadi aku mau bertanya, kalau jika ada orang yang mau melakukan kejujuran, tapi orang tersebut punya alasan seperti mau mendapatkan validasi atau pengakuan diri atau FOMO, apakah orang tersebut masih disebut integritas? Ya Pak, ulangi yang keras supaya temanmu dengar. Kan jika ada orang yang mau melakukan kejujuran, Ada orang yang mau melakukan kejujuran, ketidakjujuran, enggak, kejujuran. kejujuran, terus Tapi Tapi- dia itu punya alasan untuk mendapatkan validasi atau pengakuan diri. Apakah orang tersebut masih disebut integritas? oh gitu. Dia memakai validasi tadi untuk mencari pengakuan dari orang lain. Boleh atau tidak? Sekarang saya tanya dulu. Misalnya, contoh soal, siapa jenengmu? Brian. Brian ini melakukan yang baik, betul toh? Melakukan baik, ya. Tapi dia itu berusaha mencari pengakuan dari orang-orang lain, ya. Ya, saya katakan saja. Berlian, meskipun itu jatuh di got, tetap berlian atau jadi tai kambing? Saya tanya, nanti tanya papamu ya. Berlian, kalau itu jatuh di got, apakah tetap mahal seperti berlian yang lama ataukah jadi tai kambing? Masih toh? Jadi meskipun kamu tidak usah minta pengakuan orang, ya Tuhan di surga itu lihat. Yusuf, meskipun dia itu tidak ngomong sama orang-orang di penjara atau di mahkamah, aku ini anu loh ya, dapat mimpi dari Tuhan. Nanti saya jadi raja Mesir. Tidak usah ngomong gitu. Tuhan yang atur semua, sehingga akhirnya Yusuf jadi apa? Raja di Mesir. Demikian pula kamu. Kamu kalau berbuat baik, tidak usah ngomong-ngomong atau beri pengumuman. Saya Given telah beri amal sedekah. Tidak usah. Nanti Tuhan sendiri yang angkat kamu. Mata Tuhan itu lihat apa yang kamu buat. Dia pasti akan angkat kamu. Ngerti ya? Nangkap ya? Nangkap ya? Ayo, siapa lagi mau tanya? Ayo, siapa? Tidak ada. Tidak ada. Ada tapi siapa lagi mau tanya? Dud. Ayo, yang belakang. Rugi loh. Saya ngajar dalam 1 bulan tentu sekali loh. Kesempatan tanya. Ada? Wes, tak tutup loh ya. Karena pemain musik sudah siap-siap mau kukut. Nah. Mau tanya. Ya, wes, kesempatan. 1, 2, 3. Ya. Laki-laki tidak mau tanya kabeh, kebajet itu. Ya. Jadi kamu kalah dengan generasi sebelumnya. Oh, generasi sebelumnya itu tanya langsung angkat tangan dulu. Di care saya, begitu saya bilang siapa mau tanya, langsung angkat tangan dulu. Ada 5, 6, 7, 8 orang. Sudah? Tidak mau ya sudah. Tidak mau ya sudah. Ya, pemain musik. Ya sudah. Ya sudah. Oke, kita akhiri pelajaran hari ini. Jadi anak-anak, saya berharap isi hatimu dengan hal yang baik. 1. 2, isi pikiranmu dengan yang baik. Ya, supaya apa? Yang bakal keluar lewat hidupmu, kamu punya integritas. Meskipun tidak ada yang lihat kamu akan tetap melakukan kebaikan sesuai firman Allah. Tidak ada orang atau ada orang, kamu tetap berbuat baik. Jujur, punya kebaikan yang Tuhan lihat, ya.